Yo yo yo, halo semuanya, selamat malam. Welcome back lagi di live kita pada malam hari ini. Selamat datang semuanya. Awesome. Sharing hari ini tadi abis session lagi, ada 2 session, dua-duanya seru karena punya challenge yang beda-beda ya, dan ketika dibantu ya happy lah, ringan rasanya ya, karena ngeliatin setiap transisi mereka ketika tadinya berat banget dirasain sampai akhirnya hilang semua beban emosinya. Itu kayaknya sesuatu yang kayak seru banget gitu ya, karena asik gitu bisa ngeliatin orang berubah dari yang tadinya pas datang itu kayaknya down banget rasanya, kayak hidup tuh kayak lagi jungkir balik gitu ya, terus sampai bener-bener kayak senang banget gitu ya, kayak happy langsung. Itu seru banget ya, pengalaman yang setiap hari, pemandangan indah yang selalu terlihat. Halo Kamila, selamat malam. Juga ada ini Mas ADF. Oh. Aduh, nama aslinya siapa tuh? Ada Kak Marda Yuni juga. Halo Kak Yuni, welcome. Terus ada Kak Asa, selamat datang. Kak Meici, dan juga ada Kak Rini. Ada Kak Mila. Dan ini dibilangnya pengen banget ikutan, aku lagi merasa di posisi ini, lagi penasaran Salfok sama stick VR game. Oh itu ya, ada aja yang merhatiin. Oke, Cimel welcome ya. Ada Royal Beauty Care ID, wih keren banget namanya. Halo Kak, selamat datang semuanya. Welcome. Dan hari ini temanya ngebahas tentang, mungkin sebelum masuk ke tema, ngebahas dulu, ada yang nanya kemarin di OETRTO apakah menjanjikan kesembuhan, kata dia. Kalau misalkan saya ikut, karena bayarnya mahal banget, dia bilang seperti itu. Nah jadi sebenarnya mahal atau tidaknya itu kan relatif, nomor satu itu. Yang kedua adalah semua yang sebenarnya di sistem penyembuhan itu kita tidak menjanjikan apapun. Misalkan contoh ya, kayak pergi ke dokter gitu ya. Kalau kita lagi operasi misalkan ada butuh operasi besar, kita akan diminta untuk tanda tangan dulu terkait dengan bahwa kita ini kontraknya kontrak upaya, dan juga dalam penanganan ketika di masa itu gitu ya. Jadi karena kan orang datang misalkan problemnya udah macem-macem, misalnya kayak dia kena cancer atau kena jantung misalkan, atau kena stroke. Nah dokter harus lakukan penanganan secepatnya misalnya untuk ngebantu si pasien ini. Dan dokter itu nggak menjanjikan kesembuhan. Apakah pasti ketika dokter operasi pasti akan sembuh? Belum tentu juga. Gimana kalau misalkan sampai orang yang meninggal gitu, ibaratnya udah parah nih ya, kayak sakitnya tuh ada ekstrim, terus nggak ketolong lagi. Ya itu bukan jadi janjinya, karena kalau misalkan dokter menjanjikan kesembuhan 100%, ya kayak ibaratnya kayak melangkahi Tuhan mungkin ya, karena kan nasibnya orang kita kan nggak ada yang tahu. Nah, cuman bukan berarti kalau misalkan kita samakan melepaskan emosi itu sama seperti kalau misalkan kita pergi ke dokter. Jadi kalau misalkan walaupun misalkan mirip ya, jadi hasilnya itu pada akhirnya kita pengen seseorang itu untuk sembuh. Nah, kembali lagi kontraknya adalah kontrak upaya. Upayanya saya apa? Saya adalah mengajarkan Anda melepaskan emosi. Jadi premis saya adalah ketika Anda membayar saya ya secara profesional, saya akan bantu Anda untuk sampai Anda belajar ya bagaimana melepaskan emosi. Nah belajar ini kayak ngeles sebenarnya. Jadi kalau misalkan ngeles itu kayak kalau Anda pergi les gimana sih, kayak Anda les nyanyi atau les piano. Saya belajar les nyanyi, saya nggak langsung tiba-tiba suara saya sebagus sekarang misalnya ya. Saya nyanyi lumayan lah, nggak jelek-jelek amat. Buat teman-teman beberapa ada yang sering dengerin saya di Smul ya, berantakan suaranya masih, tapi cukup lumayan. Dari awal ketika saya datang ke guru les saya, itu berantakan banget saya nyanyinya. Tapi semakin seiring saya belajar nyanyi gitu ya, suara saya semakin bagus gitu. Dan seiring dibantuin sama dia, suara saya jadi makin oke gitu. Nah itu adalah karena proses yang saya lakukan. Saya reinforce kemampuan saya untuk bernyanyi, saya latihan terus. Nah sama seperti melepaskan emosi. Premis saya adalah mengajarkan Anda bagaimana caranya melepaskan beban emosi bawah sadar Anda sendiri. Ya, sisanya kalau Anda lakukan terus, gunakan terus untuk melepaskan emosinya, Anda akan bisa ngeramasin semua beban emosi dalam diri Anda sendiri. Dan kalau misalkan Anda ngelepasin beban emosinya itu kayak bisa lakukan sendiri, ini ada benefitnya banyak. Satu, Anda nggak perlu bergantung sama saya. Ibarat Anda bisa nyanyi sendiri, lagu Anda sendiri, Anda bisa bikin lagu Anda sendiri, Anda nggak perlu bergantung sama saya misalkan. Nah jadi kenapa sistem ini
Dibilang mahal, nggak juga. Kalau Anda sudah tahu dan udah pernah ngerasain, Anda udah pernah ngedapetin transformasinya, Anda akan melihat bahwa betapa murahnya sistem ini. Karena saya udah kemana-mana, saya udah belajar sana-sini, dan itu menghabiskan nggak cuman 1 juta, 10 juta, 50 juta, 100 juta, nggak, jauh banget gitu ya. Saya nggak ngabisin 200 juta, 300 juta, 400 juta, 500 juta, nggak, saya udah ngabisin miliaran. MM-an buat saya belajar gitu. Akhirnya saya bisa rangkum, meracik semua keilmuannya jadi sesederhana ini, sehingga banyak yang bisa aplikasikan dengan mudah. Dan itu proses saya puluhan ribu jam terbang, bukan yang kemarin sore datang ujuk-ujuk belajar terus abis itu saya patok harga segini gitu, enggak gitu ya. Karena saya bertahun-tahun ya, bukannya kemarin sore saya tiba-tiba muncul nongol, siapa sih ini Coach Reo, orang nggak tahu, ujuk-ujuk nggak jelas gitu ya, kuliah juga nggak lulus, tiba-tiba bisa langsung ngajarin bagaimana melepaskan emosi yang orang puluhan tahun, ratusan tahun aja buat ngelepasin emosi itu susah gitu ya. Kok lu bisa tahu-tahu ngeklaim lu bisa ngelepasin emosi, ngajarin orang ngelepasin emosi sendiri. Ya kita duduk aja, kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing pengalaman. Saya punya pengalamannya, saya punya ceritanya, bagaimana caranya saya nanganin. Kan hari gini semuanya udah sistem yang jelas gitu loh. Jadi semuanya yang session saya lakukan itu kan recorded. Jadi semuanya saya nggak ujuk-ujuk datang ngomong terus gue bisa begini loh. Tapi semua yang saya lakukan kan direkam, ada rekaman videonya. Jadi Anda bisa lihat juga ya, kalau misalkan kayak ada yang merasakan ragu nih saya sama ininya. Ya sebenarnya ya kalau misalkan kayak duduk diajak diskusi gitu ya silakan aja gitu ya. Kita lihat gitu apakah memang benar apa enggak gitu. Karena ya saya dari pengalaman gitu, saya orang jalanan yang praktek terus gitu, puluhan ribu jam terbang saya keliling sana sini belajar, ratusan jam terbang belajar, puluhan ribu jam terbang praktek, handle orang dari berbagai usia, dari berbagai rentang pengalaman mereka yang berbeda-beda, dari rentang jabatan mereka yang beda-beda, dari sopir ojek ya, driver Grab, sampai pejabat, politikus, wakil ketua DPR, polisi, ya kan? Ya itu juga saya pernah handle gitu loh. Jadi kayak artis, ya kan? Ya semuanya lah, ibaratnya dari berbagai profesi selama 10 tahun udah banyak banget yang saya handle gitu. Yang bisa saya sebutkan sampai yang nggak bisa saya sebutkan karena ada privasinya mereka masing-masing. Ya kan, sampai pengusaha yang pembayar pajak terbesar, perusahaannya membayar pajak terbesar se-Jakarta, salah satu dari bagian Jakarta gitu ya. Dan itu ya mereka orang-orang yang ya ketika ngerasain ya happy-happy aja gitu loh. Jadi dan semuanya recorded gitu. Apa yang saya lakukan Anda bisa sebenarnya kalau mau dicek semua ya bisa dicek gitu loh. Jadi saya bukan cuma sekedar datang tiba-tiba bilang saya jago lo ngelepasin emosi. Ya enggak lah, kalau misalkan disuruh buktikan pusing saya. Contohnya misalkan yang bikin testi di wallnya saya gitu. Banyak dari antara mereka yang klien-klien private saya yang bayar satu session itu 5 jutaan. Terus saya minta untuk mereka bikin testimoni. Kalau misalkan mereka udah bayar 5 juta, ya kan, terus dimintain testimoni, ya kan, itu kan ya kayak kalau misalkan mereka udah bayar segitu, mereka nggak ngerasain manfaat, mereka nggak akan mau bikin videonya gitu loh. Ya kan, ngapain mereka harus bikin lagi sharing gitu pengalaman pribadi mereka. Banyak di antara mereka yang sharing pengalamannya private banget gitu, yang nggak bisa di-sharingin. Ya jadi Anda cek aja di situ. Bisa dicek di mana kok. Kalau video saya session ada beberapa yang saya taruh di YouTube ya, tapi nggak semuanya saya taruh karena kan balik lagi itu khusus memang kita yang handle gitu ya. Kalau misalkan ada yang kebutuhan misalkan dari bidang kedokteran gitu yang pengen lihat gitu ya, atau psikologi, nah aku open. Tapi kalau buat umum memang itu sesuatu yang aku keep gitu ya. Intinya adalah tentang orang kalau ada yang pengen belajarin di OA. Ini kayak barusan Dokter Lagawa bilang murah banget katanya ya. Terima kasih dok ya. Jadi kalau misalkan dibilang dibanding apa yang didapat sangat murah katanya Kak Widi. Yes bener banget, kalau udah tahu ya udah asik. Kalau mau gratis IGTV aja, modal nonton sama kuota handphone doang. Ya, jadi seperti itu. Kalau mau gratis nggak perlu pakai BPJS. Ingin sembuh tapi terkendala biaya, gimana coach? Silakan nonton live gratisan, kan ada banyak banget ya. Jadi Anda bisa ngelepaskan sendiri emosinya. Pilih yang sesuai dengan tema Anda.
Ya, seperti itu. Jadi kalau ditanya menjanjikan kesembuhan atau enggak, saya premisnya bukan menjanjikan kesembuhan, tapi saya menjanjikan Anda bisa melepaskan beban emosi Anda. Itu pun saya nggak janji ya, kayak guru aja. Kalau Anda ngeles rajin sama saya, Anda mungkin akan bisa belajar nyanyi seperti saya. Ya, kalau misalkan Anda belajar melepaskan emosi sama saya, ya Anda pasti akan bisa melepaskan emosi pada setelah belajar sama saya. Nah, cuma pertanyaannya adalah berapa kali saya belajar melepaskan emosi? Ya, kayak Anda ngeles nyanyi aja, Anda bisa 1 kali ngeles nyanyi, mungkin Anda bisa bernyanyi. Tapi kalau mau nyanyi Anda bagus, mungkin Anda mesti ikut les 2 kali, 3 kali, kayak gitu ya. Tapi kalau Anda mau sekedar dengerin orang nyanyiin buat Anda nikmatin, ya itu yang disebut dengan private coaching misalnya. Anda datang, ya Anda dengerin saya nyanyi gitu buat Anda. Ibaratnya kalau saya emosinya, saya bantu Anda untuk melepasinnya gitu ya. Sambil Anda juga belajar melepaskan emosinya sendiri. Nah, jadi pada dasarnya Anda belajar melepaskan emosi Anda sendiri. Nah, itu premisnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi ikut kelas kayak DTK, Anda akan belajar melepaskan emosi Anda sendiri. Anda ikut DTK Advance, Anda belajar untuk melepaskan emosi Anda sendiri. Anda ikut DTC, Anda akan belajar melepaskan emosi Anda sendiri. Saya bantu fasilitasin. Ya, ibaratnya belajar nyetir mobil, Anda yang nyetir mobil. Belajar makan, ya saya masakin, saya bantuin, Anda makan sendiri. Bukan saya yang kunyahin gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya, istilahnya sederhananya mungkin supaya ada gambaran ya. Jadi kalau misalkan menjanjikan kesembuhan, jelas itu tidak. Ya, karena ya semuanya juga nggak ada yang menjanjikan kesembuhan. Cuman mengupayakan kesembuhan itu hal yang bisa dilakukan. Karena banyak sekali mereka yang ikut dalam 1 session aja, mereka transformasi dan berubah hidupnya. Ya, ada yang beberapa karena temanya berat, banyak, luar biasa, nggak kehitung, ampun Tuhan. Yang kayak udah berpuluh-puluh ngidar-ngidar sana sini nggak selesai-selesai. Pergi situ nggak selesai, pergi sana nggak selesai, pergi sana nggak selesai, pergi sini nggak selesai. Datang ke Coach Reo, sama di saya juga nggak selesai. Kirain selesai ya? Nggak. Ya, kalau misalkan udah terlalu konslet, teman-teman datang sekali ya nggak bakalan selesai. Mungkin ada session tambahan yang perlu dia lakukan gitu ya. Upayakan dulu. Kalau saya biasa upaya itu sekitar mungkin 5 kali pertemuan, 6 kali pertemuan lah gitu ya. Kalau misalkan ada upayakan, pasti akan ada perubahan. Ya mungkin nggak semuanya langsung hilang gitu ya. Kadang ada juga yang kayak kekeh banget sama emosinya, gua nggak mau lepasin. Nah, itu paling susah ngelepasinnya. Jadi kalau dia mau ngelepasin emosinya, banyak banget kan yang selesai dalam waktu singkat. Ada yang cuma belasan menit, ya kan, 3 menit, 5 menit, 10 menit, ya kan. Tercepat saya 1 menit, lepas, langsung hilang emosinya. Baru cerita, coach saya punya rasa begini, udah 12 tahun saya simpan, tung, lepas. Mana emosinya hilang, gitu ya. Jadi, ngelepasin emosi itu sangat cepat. Cuman terkadang emosi orang itu banyak, teman-teman. Ibaratnya kalau saya bilang, ada batu besar itu paling gampang dibuangnya. Jadi kalau di kamar Anda ada batu, ya kan, misalnya ada batu segede si boki gitu ya, Anda bisa langsung buang gitu karena kelihatan gede gitu ya. Tapi kalau ada pasir yang tersebar kecil-kecil sama ada 1 batu yang ngendok di kamar Anda, mana yang lebih gampang buangnya? Lebih gampang buang batu daripada buang yang pasir-pasir kecil itu. Karena kalau pasir susah bersihinnya. Ya kan, Anda perlu punya penyedot debunya, tapi penyedot debunya pun Anda harus kayak di sini, di sana, di situ Anda bersihin semuanya. Ibaratnya kayak kotor sekali, luar biasa. Karena biasanya orang itu seumur hidup mereka mereka nggak pernah ngerti cara buang emosi. Jadi timbunan emosinya itu luar biasa, dahsyatnya gila-gilaan. Kalau Anda ngerasain kayak saya yang setiap hari, literally hampir setiap hari lah, kadang-kadang aja yang saya nggak ngelepasin emosi orang. Tapi ya, most likely hampir like daily, setiap hari, kadang bisa sehari bisa 3 orang, 5 orang gitu ya, 2 orang ya. Itu kayak setiap hari ya saya lepasin emosi. Itu Anda akan ngerti seberapa banyak timbunan emosi dalam hidup orang gitu loh. Kayak ketika Anda ngeliatin kayak, wah gila ini masalahnya begini. Dia timbun sini, timbun sana, timbun sono, timbun sini, timbun sana, beresin semuanya, bung, sampai benar-benar beres gitu ya, kayak sampai ringan banget. Mereka tuh nggak punya caranya selama ini, makanya jadi ketumpuk. Nah, tumpukan ini banyak,
Ya, jadi ketika dilepaskan itu kayak tung, mesti lepasin semuanya sampai benar-benar kayak dikurasin beban emosinya. Ya banyak, ibaratnya gini, kadang melepaskan emosi itu hitungan menit. 5 menit, 10 menit biasa udah hilang emosinya. Nih ya, catat ya, 5 menit, 10 menit emosinya udah hilang. Tapi seringkali emosinya banyak. Datang ke saya, Coach Reo, emosi saya ada 10 biji yang diberesin. Ya, yang satu emosi ini besar temanya, ada 10 emosinya. Satu emosi 10 menit misalnya, ya berarti ada berapa? 100 menit. Ya, 100 menit itu udah lewat dari 1,5 jam. Ya, jadi ngelepasin emosi itu cepat, gampang, mudah, tapi emosinya seringkali banyak. Jadi yang bikin lama waktunya melepaskan emosi adalah banyaknya beban emosi yang ada dalam diri kita. Bukan seberapa berat emosinya, tapi seberapa banyak emosinya. Jadi ketika dilepaskan, lama-lama dia akan ringan, tapi butuh proses. Yang panjang atau tidak diproses adalah karena banyaknya emosi yang kita rasakan. Misal contoh, Anda punya kecemasan. Kecemasannya terkait apa? Saya mikirin tentang, aduh gak bisa tidur nih, usaha saya gimana? Aduh nanti kalau usaha saya bermasalah, karyawan saya gimana? Ada usaha, ada karyawan. Terus nanti kalau misalkan usaha dan karyawan ini kena pandemi turun, saya kena corona gimana? Ada corona. Terus kalau misalkan corona kena, saya masuk rumah sakit, lagi susah uang BPJS. Nanti kalau misalkan sampai nggak sembuh, anak saya gimana? Anak nggak bisa sekolah, kalau saya nggak kerja, anak nggak bisa sekolah. Ada lagi, aduh saya pusing kalau misalkan sampai kena sakit terus saya nggak sembuh. Terus saya nanti kalau mati saya harus meninggalkan keluarga saya dalam keadaan miskin. Macam-macam tuh emosinya. Ada A, B, C, D, E. Nah, itu aja udah kayak dari satu tema doang tentang ya kecemasan. Ada tentang ini, 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 ada tentang ini. Jadi ada banyak macam-macam. Ya. Ada pertanyaan katanya kalau misalkan banyak macamnya sama sedikit tapi berat bobotnya lebih sulit mana dilepaskan? Ya tentunya banyak macam lebih sulit karena banyak macam itu butuh proses waktu. Tapi kalau misalkan cuman bobotnya banyak, bobotnya besar, kayak emosinya gede banget ya, itu cepet banget, hitungan menit aja selesai. Jadi biasanya kalau sesuatu emosi yang sudah di reinforce lama, ya dan dia bentukannya cuma satu, oh itu cepet banget, langsung hilang. Ya, tapi kalau misalkan emosinya banyak, kecil-kecil sih, nggak berasa dikit-dikit doang, tapi ditampungin banyak gitu ya. Nah itu lebih susah. Ya, jadi kalau bicara tentang emosi seperti itu. Ya. Tapi satu hal, kalau Anda rajin melepaskannya, Anda akan tiba di titik di mana semuanya kosong dan hilang. Dan di saat itu Anda benar-benar sepenuhnya bebas dari persoalan Anda itu. Sehingga akhirnya ya hidup Anda bisa lebih happy, lebih senang, lebih asik, lebih seru. Ya, kayak gitu. Nah, tema hari ini yang pengen saya bahas adalah ada kenalan saya yang kemarin sharing, katanya baru aja kena investasi bodong. Ya, karena sekarang lagi trending banget nih investasi bodong ya. Invest ini, invest itu, taruh duitnya ya. Terus abis itu langsung kena kasus investasi bodong. Ya, abis itu langsung stres, nggak bisa tidur setiap hari, kepala pusing gitu ya. Kemarin nih papa saya juga baru kena gitu ya, kasus investasi bodong. Ya, semua tabungan dia habis gitu ya. Dia udah transfer lagi kata dia, karena ya case-nya memang ya gitulah, ketika kita kayak diiming-imingin sesuatu, tertarik gitu ya. Seringkali kadang-kadang bikin kita jadi kayak aku pengen banget nih buat supaya bisa dapat uang nih langsung nih gitu ya kan, ada kebutuhan yang mesti dibayar misalkan. Gimana kalau diputer uangnya gitu kan, akhirnya jadi bisa punya pencapaian dalam hidup misalnya. Akhirnya ya udah semua yang uangnya yang dia miliki diinvestasikan di situ. Gitu, ditaruhin karena dijanjinya, diiming-imingin, Pak ini nanti kalau Bapak masukin segini nanti uangnya akan keluar segini gitu ya. Entah keracunan apa ya, kalau misalkan yang di lagu itu, entah apa yang merasukimu. Lalu tiba-tiba jadi gelo gitu ya. Semuanya diinvest, taruh, timpuk, jebret, langsung kerasukan gitu ya. Nah, tembak satu. Masa bayangin, katanya dikasih 4, kalau taruh 4 juta bisa dapat 20 juta didiemin. Kalau taruh 8 juta
bisa dapat 40 juta. Jadi berapa tadi, kalau taruh 4 juta dapat 20 juta, taruh 8 juta dapat 40 juta. Ini hitung-hitungannya dari mana gitu ya, kayak nggak ngapa-ngapain, cuma duduk doang, terus investasinya juga nggak jelas, terus masih aja yakin dan percaya. Yang unik lagi kemarin dari cuman SMS tuh gak. Saya pikir tuh SMS udah gak ada yang kena lagi. Hari zaman sekarang masih ada yang kena, ya dikerjain dari SMS gitu ya, suruh investasi bodong, ampun gitu ya. Jadi kadang-kadang seperti itu ya. Jadi kayak masih ada yang kayak kena investasi bodong ya, karena menggiurkan ketika ditawarkan sesuatu yang kayak begitu menariknya, terus kita kayak mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa harus mengeluarkan usaha yang dengan hanya mengeluarkan usaha yang sedikit-dikitnya. Ya, itu kan prinsip ekonomi ya kan, untung sebanyak-banyaknya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Ya akhirnya dia lakukan itu gitu ya, kayak oh ini enak, dapat duitnya cepet gitu ya. Katanya zong. Nah jadi seringkali kadang-kadang kita apa sih yang bikin kita jadi kecemplung ke sana? Ya, nyemplung ke sana adalah ya gara-gara kita punya nafsunya. Seringkali kita kayak pengen buru-buru, pengen cepet-cepet, pengen segera kaya raya, ya pengen seperti itu. Terus atau yang berikutnya, nggak mau sharing sama keluarga. Nah ini juga yang sesuatu tema yang sering. Kalau saja papa saya mungkin ngobrol sama saya, atau adik saya, atau mama saya, mungkin tabungannya nggak jadi hilang. Dan dia nggak bakal kayak suntik 2 kali, 3 kali gitu ya. Suntiknya berkali-kali gitu ya, sampai semua tabungannya habis. Ya, jadi karena dia masih sempat mau minjem duit lagi. Dia bilang, aku mau nebus uangku karena katanya masih kurang sedikit. Kalau misalkan aku tambahin lagi, uangnya akan cair. Jadi aku harus masukin lagi. Masih dijanjiin mau cair. Ya. Ada lagi teman saya yang dijanjiin, ini tinggal bayar pajaknya sama bayar ininya, karena uang miliaran nih akan turun. Wah langsung semangat. Ya udah nih cari lagi, tembak cari pinjaman dari sana, suntik di sini. Tiba-tiba semua hasil kerja selama ini ludes begitu saja. Ya, satu, kita seringkali pengen buru-buru sukses, pengen buru-buru kaya raya. Bukannya itu salah juga, ya karena itu yang memiliki ambisi itu membantu kita, mendorong kita untuk mencapai sesuatu loh, ya kan, dan itu sesuatu yang a good thing. Tapi kadang-kadang saking terlalu berambisinya, kita jadi nggak bisa ngelihat kalau ada juga opsi-opsi orang yang tanda kutip mungkin memanfaatkan ambisinya kita. Saking kita semangat, saking kita pengen, terus dia masuk, jebret, kena tuh di situ. Ya. Terus yang berikutnya, seringkali kita kayak merasa diri kita yang paling ngerti, diri kita yang paling tahu. Udah deh gue yang kerjain sendiri langsung gitu. Nggak usah tanya-tanya orang tua, nggak usah tanya teman-teman, nggak usah tanya saudara. Ya. Bagus gak? Bisa jadi bagus kalau memang itu benar. Kayak saya dulu ketika saya bisnis, usaha saya pertama, ya saya pernah masuk di bisnis saya, pas lagi key-in pertama itu dibilang sama orang tua kan, ini apa sih bisnis segini, perusahaannya juga nggak jelas. Ada teman saya yang lebih senior, dia bilang, wah kamu ini bikin istana di atas pasir, ini nggak bakalan bisa jadi apa segala macam, paling sebentar juga bisnis kamu akan runtuh, semuanya akan hancur, ini cuma tipu-tipu doang, ya. Tapi saya ya meyakini saja, oke, ini sesuatu yang bagus karena apa? Saya ngelihat gitu, ini memang baik semuanya, bibit, bebet, bobotnya dicek dulu ya. Ketika dilihat semuanya memang bagus, secara struktural bagus, apa semua bagus, ya udah, nggak ada salahnya buat key ini sana. Ya jadi bukan berarti kita harus ngedengerin semua nasihatnya orang lain, tapi bukan berarti juga kita mengeliminasi semua nasihatnya orang lain. Kadang-kadang soalnya orang lain bisa ngebantu kita untuk ngelihat mana yang bagusnya, mana yang jeleknya, ya kan. Kadang-kadang kita semangat banget ya kayak gitu. Katanya nih, aku banget kok, taruh 777 dapat 75 juta. Oh ya, ini katanya Kak Feni, aku juga pernah kena. Ada yang 500 ribu jadi 5 juta. Oke, sip, mantap. Ya, jadi semuanya bisa aja, mungkin nggak ada, bisa aja yang kadang-kadang lagi buru-buruan ya. Apalagi kalau misalkan ada yang perusahaan gitu baru bikin gitu ya. Jadi buru-buru taruh, begitu taruh ada untungnya tuh, dung. Tapi habis itu yang belakangan bubar semuanya kayak gitu ya. Jadi seringkali seperti itu. Nah, jadi yang bikin kita seringkali masuk terjerumus adalah greed-nya ya. Kalau misalnya dibilang orang itu greed itu salah satu kayak keserakahan ya. Jadi poinnya adalah keserakahan, serakah, pengennya buru-buru, pengennya cepet-cepet, pengharapannya besar ya, sehingga kita jadi akhirnya mudah untuk tercebur
gitu. Nah itu yang perlu kita beresin. Tapi kadang-kadang ada juga mungkin yang kita nggak bisa lihat juga sudut ya, kayak misalkan contohnya cryptocurrency. Dulu orang semua disuruh beli kripto ya, bakalan bagus BTC, Bitcoin. Pada nggak percaya semua. Nggak mungkin lah, Bitcoin itu penipuan, scam. Pasti nanti juga akan bangkrut. Tahu-tahu Bitcoin naik to the moon gitu ya. Jadi satu BTC 500 juta gitu ya. Terus habis itu gigit jari. Padahal dulu cuma 5.000 perak, 10.000 gitu ya. Sekarang satu butir 500 juta rupiah. Ya habis itu ya kenapa dari dulu gue nggak ikutan nyemplungin gitu ya. Jadi akhirnya orang akan cenderung kayak nyari terus yang kayak gini. Ya di mana nih gue bisa nyemplungin kayak begini gitu ya. Nah akhirnya kebanyakan yang kecemplung beneran. Karena ya case-case seperti kripto mungkin nggak selalu ada ya kan. Karena itu ya mungkin dulu terjadi seperti itu. Tapi kebanyakan yang di luar sana, apalagi terutama di Indonesia, itu menjamur semua investasi bodong. Ya kan, kemarin teman saya udah seneng banget, wah dapet ini gitu ya, bisa beli motor, bisa beli ini, janjiin ini, janjiin itu gitu ya. Terus habis itu kena jebret, wah habis-habisan semuanya. Tiap hari masih kerja keras sampai sekarang untuk ngelunasin semua hutang yang kemarin gitu ya. Gara-gara janjiin sama orang, karena ada beberapa yang kayak dijanjiin sama dia, ayo nih ikut ini kamu bisa untung gitu ya. Terus dicicilin kendaraan segala macam, tiba-tiba nggak bisa bayar gitu ya, langsung pusing. Nah ya, jadi saya nggak tahu apakah Anda pernah ngalamin seperti itu juga apa enggak. Ya karena setiap orang itu biasanya punya case-nya berbeda-beda semuanya. Ya dan terkait dengan ini memang ambisi yang seringkali dan tidak mengizinkan kita untuk mendengarkan nasihat atau masukan dari orang lain yang bikin kita jadi terjerumus. Ya, dan seringkali kecepatan kita untuk pengen sukses dan berhasil itulah yang justru akhirnya juga menjerumuskan kita. Jadi energi ini sebenarnya perlu untuk dilepaskan. Ketika dilepaskan, ya Anda akan bisa memilih, gitu ya. Ketika Anda bisa memilih, Anda bisa tahu mana yang memang ini adalah investasi yang benar, atau mana yang ini bukan investasi yang benar. Anda akan bisa menentukan kapan saya harus genjot, ya ini akan benar-benar kerja yang bikin saya jadi bersemangat dan bisa menghasilkan. Mana yang tidak. Nah seringkali kadang kita tidak bergerak dari energi pilihan, ya tapi kita pengennya cepet-cepet, pengen buru-buru, cemplung sembarangan, akhirnya jadi tenggelam. Ya, jadi itu yang jangan sampai kena ke situ. Oke, so apapun keinginan Anda secara berlebihan di dalam diri Anda yang menutupi semua kesadaran Anda untuk bisa menentukan mana yang terbaik dan mana yang tidak. Semua hal yang ada dalam diri Anda terkait dengan hal ini yang membuat Anda selalu bergerak dari sebuah keharusan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya sehingga Anda tidak bisa melihat kebenaran di balik semuanya. Sehingga Anda mengeliminasi segalanya. Selama itu bisa menghasilkan keuntungan, Anda seperti terbutakan karenanya dan kehilangan kesadaran Anda. Semua hal yang menyebabkan hal ini yang ada dalam diri Anda, jikalau ada, semua hal yang menciptakannya, semua ikatan, janji, belenggu, kalimat, perasaan, ucapan, keputusan, ketidakingginan, ketidakikhlasan, semuanya diterima, disadari, diikhlaskan, dilepaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan. Semua tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan, lepaskan. Dan semua rasa yang ada terkait dengan ini, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Semua tarik nafas pelan, tahan, terima, ikhlaskan, lepaskan. Pembelian online IG, suka bodong kok, tertarik harga miring, ternyata setelah ditransfer barang tidak dikirim. Yes, kapanpun Anda merasakan seperti ini dan tergiur dengan harga murah dan langsung berbelanja karenanya, dan kehilangan kesadaran Anda terkait dengan hal ini, dan semua hal yang ada dalam diri Anda terkait dengan hal ini, semuanya yang menghalangi kesadaran Anda sepenuhnya untuk memilih mana yang benar-benar bisa dibelanjakan dan mana yang tidak. Semua yang membuat Anda kehilangan kesadaran Anda, semua nafsu, semua keinginan, semua pengen buru-buru, semua pengen cepat-cepat, semuanya diterima, disadari, diikhlaskan, dilepaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan. Semua tarik nafas pelan, tahan, terima, ikhlaskan dan lepaskan, hembuskan. Dan semua rasa yang tersisa terkait dengan hal ini yang ada di dalam tubuh fisik Anda yang dibutuhkan oleh diri Anda untuk dilepaskan, semua dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan. Semua tarik nafas pelan, tahan, terima, ikhlaskan dan lepaskan, hembuskan. Kata Cifera, easy money, easy go. What if kalau easy money always come and never go?
ya, dan hidup Anda penuh dengan easy money, misalnya seperti itu, uang yang datang dengan mudahnya, dan semuanya tidak mengizinkan easy money untuk datang dalam hidup Anda, dan semua keyakinan bahwa easy money akan easy go, semuanya dicabut, dibatalkan, ditidak-katakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan, tahan, terima, ikhlaskan, lepaskan, hembuskan. Dan bagaimana kalau Tuhan memberikan easy money kepada Anda, dan sebanyak-banyaknya yang Anda tidak bisa bayangkan bahkan. Dan semua rasa yang ada diterima, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, ditidak-katakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan, lepaskan, hembuskan. Dan hati-hati juga sama influencer yang endorse di Instagram, karena sekarang semua orang bisa endorse gitu, termasuk penipu bisa endorse juga. Ya, jadi kemarin ini ada kasus penipu, dia endorse. Jadi dia tukang bohong, tukang tepung. Dia endorse ke salah satu influencer. Influencernya kan nggak ngecek lagi karena Instagramnya kelihatannya bener. Ya, abis itu dipublish lah dia punya ini, ternyata itu penipu. Ya, terus kemarin ini saya pernah kena itu karena dari Instagramnya salah satu komunitas mobil, ya, salah satu komunitas mobil, Instagramnya tiba-tiba mempromosikan ini ada situs lelang katanya, bukan situs lelang, Instagram lelang, ya, jadi saya ikutan lelangan, ya, ikut lelangnya itu waktu itu lelang AirPods, ya, AirPods kalau teman-teman tahu AirPods yang buat earphone itu yang punya Apple, ya, jadi waktu itu saya ikutan lelang AirPods. Di AirPods-nya ini dia tulis begini, harga baru 2.500.000, starting bid dari 500.000. Saya ikut ngebid ya, ternyata ngebidnya itu saya dapat di 1,2 juta, ya. Nah, ketika dapat di harga 1,2 juta, saya waktu itu udah transfer, ternyata yang dia jual itu barangnya dia tulisnya original, tapi bukan original, originalnya pakai orije. Jadi original. Jadi barang original, pas lagi dikirim ternyata barangnya barang palsu. Ya, barang yang di Tokopedia itu hanya 250.000. Nah, karena pengen cepet-cepet, ya pengen buru-buru beli, ya akhirnya jadi ketempuhan. Nah, jadi ketika kita pengen apa-apa buru-buru, kita nggak neliti dulu, kita nggak ngecek dulu, ya kita nggak tahu apa yang kita beli, ya ternyata bodong. Ya, jadi seringkali seperti itu. Jadi nggak ada salahnya buat Anda pertimbangkan dulu untuk ngecek dulu. Ya, jadi semenjak dari situ ya sudah, saya belajar sesuatu. Minimal kalau next time saya mau belanja, saya akan cek dulu. Saya nggak langsung belanja bodongan juga, ya nggak sembarangan. Katanya, oke, Kak Siti pengen sembuhin anxiety dan GERD. Coba cari temanya. Kita ada banyak temanya, tinggal dicari apa yang dirasakan. Cari temanya di situ ya. Ketakutan sama kejahatan mantan di masa lalu sampai depresi. Nah, itu coba dilepaskan aja, cari temanya. Tapi kayak nggak ada deh tema tentang kejahatan mantan ya. Pengen sembuh dari GERD dan cemas yang berlebih, takut meninggal udah 3 bulan ini. Nah, itu juga tema yang pernah kita bahas, silahkan dicari-cari aja. Ya. Jadi macam-macam, buru-buru buntung, original, astaga katanya Kak Feni. Ya. Teliti sebelum membeli, betul banget Kak Denny. Jadi nggak ada salahnya buat kita ngecek dulu. Ya, jadi kayak weigh up sebentar, periksa, cek, ya habis itu ya kita beresin gitu ya. Jadi kayak bukan beresin, kita putuskan mau beli beneran atau enggak. Ya, jadi teliti sebelum membeli. Oke, dan semua sekali lagi, semua keharusan Anda untuk buru-buru membeli dan menghilangkan dan atau melakukan segala sesuatu hal tanpa Anda pikirkan terlebih dahulu. Kapanpun spontanitas menjadi hal yang menurut Anda penting, baik, segalanya harus dilakukan secepat-cepatnya, nggak boleh ditunda. Ya, jangan ditunda-tunda. Ataupun ada pengalaman lainnya ketika Anda membeli terus Anda nggak beli terus Anda merasa hilang, ya terutama di korban diskonan ya. Kalau diskon nggak beli, kita tunda, nanti harganya keburu naik. Ya, atau misalkan barangnya udah keburu dibeli orang, ya sehingga jadi harus buru-buru, ya apalagi ikut lelangan. Wah, semua rasa yang dan kebutuhan terkait dengan hal ini, semua hal berbicara tentang keuntungan yang menggiurkan, semua pemikiran terkait dengan hal ini sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, katakan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan, tahan, terima, ikhlaskan, lepaskan, hembuskan.
Satu kesalahan mahal harganya ya kok. Kebetulan yang punya saya nggak terlalu mahal. Kalau yang tadi itu mahal sampai miliaran dia habisnya ya. Jadi intinya adalah kita perlu untuk memilih ya, sehingga kita tidak mengalami kerugian. Karena kan sayang kita usaha banyak capek-capek misalkan, terus udah dapet nih banyak pencapaian, terus tiba-tiba harus habis gitu saja ya. Kesian yang habis dalam semalam gitu ya sampai miliaran, itu sadis sih gitu ya. Jadi perlunya kita untuk bijaksana. Intinya adalah indikatornya gampang kalau kata Pak Roshid kemarin. Kalau sesuatu menjanjikan sebuah keuntungan yang berlebihan tanpa harus bekerja atau melakukan segala sesuatu, ya kemarin Pak Roshid itu Kasubdit Cyber 5 Polda Jawa Tengah ya. Jadi kemarin abis bikin seminar bareng sama saya, ikutan bantu jadi moderatornya ya. Itu beliau sharing di sana ya. Salah satu ya, kalau misalkan menjanjikan keuntungan tanpa harus bekerja secara berlebihan segala macam, nah itu kita perlu hati-hati ya. Jadi sensor ya, cek. Begitu misalkan ada keuntungan besar yang luar biasa tanpa harus bekerja, sensor nyalain dulu, tenong. Oke, lihat dulu bener gak nih, cek dulu semuanya ya, seperti itu. Jadi jangan buru-buru ya. Aku termasuk orang yang buru-buru kok, bahkan terkadang malas buat konfirmasi. Yes, kadang-kadang kita seperti itu kok. Jadi semua kebutuhan kita untuk buru-buru dan tidak perlu konfirmasi lagi, nggak ngecek lagi ya. Sadari semuanya ya, dan lepaskan semuanya kebutuhannya. Sadari, cambuk batakan, tidak katakan lepaskan. Tarik nafas pelan, tahan, terima, ikhlaskan, lepaskan. Tapi sebenarnya nggak usah mikir-mikir lagi sampai bagaimanapun juga. Anda cukup lihat aja kira-kira oke gak nih. Kalau misalkan emang udah oke, semuanya aman, segala, ya udah dilepaskan ya, dicoba aja misalkan emang oke. Binomo itu gimana kok? Waduh, saya juga nggak tahu ya, tapi mungkin Anda bisa cari. Paling gampang itu kalau Anda mau ngecek sesuatu itu penipuan apa enggak, zaman sekarang itu udah banyak carinya di YouTube ya. Selalu cari di YouTube aja. Anda tinggal nonton, misalkan Anda punya apa gitu ya, misalkan yang mau Anda cek, misalkan namanya bintang 123 pagar misalnya ya, misalkan ada investasi bintang 123 pagar, scam atau tidak, hoax atau bukan, ada cari aja ya di YouTube, bisa muncul ya. Biasa orang udah banyak kok yang sekarang jadi polisi cyber yang bantu ngecekin buat kita gitu ya. Jadi kayak ini. Terus kalau Anda mau transfer rekening, Anda bisa cek dulu karena Polda punya database-nya sendiri terkait dengan penipuan online. Jadi kalau ada rekening yang sudah masuk ke flag-nya mereka, itu ada di daftar rekeningnya. Tapi saya lupa, Anda mungkin bisa cari aja. Misalkan cek rekening, ya Anda cari di Google, cek rekening penipu. Nah biasanya itu akan ada muncul, ya. Ketika muncul, Anda tinggal tulis di situ, ya. Katanya Kak Cikarlin, Binomo signal 1 menitan banyak errornya kayak gambling. Oke, itu ada yang informasiin juga. Ya, kayaknya papa saya kemarin masuknya itu juga deh, kayaknya ya. Tapi harus dikonfirmasi dulu sama beliau. Ya, kalau terlibat pinjaman online beda case ya. Pinjaman online lain lagi case-nya. Ya kemarin juga baru diciduk juga tuh sama ada bos pinjol ya, sama Pak Roshid. Ya jadi Pak Roshid Hartanto tuh iseng banget deh. Bukan iseng ya, emang kerjaannya dia buat nangkep-nangkepin gitu ya. Dan semua pentolan-pentolan bisa aja dihajar sama dia ya. Ya kita beruntung punya beliau ya, orang yang sangat-sangat telaten banget buat ngebantu ngebongkar kejahatan-kejahatan cyber di masa sekarang. Oke. Kok saya pengen banget untuk bisa kembali semangat belajar investasi. Dulu sempat bersemangat ikut training, belum ada hasil, saya hilang antusiasnya. Bisakah dengan DOA? Bisa aja ya. Intinya emosi-emosi yang tersimpan itu bisa kita lepaskan dengan DOA. Dan emosi itu bisa berbeda-beda tergantung pengalaman dan peristiwa yang ada dalam diri kita. Nah kita tinggal lepasin aja gitu ya, seperti itu. So stay safe teman-teman ya. Selalu nyalakan sensornya ketika ada yang nawarin investasi yang terlalu berlebihan ya, dengan return yang sangat menggiurkan ya. Anda recheck lagi benar atau enggak, atau Anda bisa alokasi aset ya. Kalau misalkan kata Pak Tung dan semua ringin, boleh gak untuk taruh dana di investasi progresif? Boleh kata dia, yang penting kamu bagi-baginya aset alokasinya udah benar. Jangan sampai semua hartamu ditaruh di situ, tiba-tiba kamu jadi Miss Queen ya, pusing langsung kepala. Jadi bijaksanalah dalam pengaturan keuangan Anda ya. Jadi disusun dengan tepat ya, seperti itu ya. Sip, thank you, sampai ketemu lagi besok. Love you all semuanya, see you again, bye bye semuanya, dadah.
Nanti kita lepaskan beban emosi yang lainnya ya. Terima kasih.